Nah, pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustadz. 1. Lebih utama yang manakah dalam hal membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Antara kuantitasnya, banyaknya jumlah bacaan Al-Quran tapi tanpa mempelajari kandungan isinya, atau kualitasnya, sedikit bacaan Al-Quran tapi dengan memahami arti dan mempelajari tafsirnya. Secara asal, membaca lebih banyak lebih diutamakan. Secara asal, membaca lebih banyak lebih diutamakan. Kemudian membaca perlahan dan tahu maknanya itu juga lebih diutamakan. Adapun mempelajari tafsirnya maka itu bukan. Bukan. Karena disebutkan memahami arti dan mempelajari tafsirnya. Artinya kalau orang mempelajari tafsirnya, dia bisa saja baca hanya 1 ayat 2 ayat lalu belajar tafsirnya. Tidak. Ini masih kalah keutamaannya ketika bulan Ramadan. Jadi ini hanya ada dua kemungkinan. 1, membaca banyak, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, apalagi memikirkannya, tahu saja tidak. Yang 1, membaca artinya tidak berhenti. Kalau mempelajari tafsir kan kita harus berhenti, kita tengok dulu tafsirnya. Lendo ini tidak, ini dia baca terus tapi dia tahu maknanya. Nah, ini yang lebih utama. Tapi bacanya terus, jangan berhenti. Ya, tahu maknanya, bacanya pun terus. Perlahan sambil merenungkan maknanya, bukan berhenti mempelajari tafsirnya. Nah, itu enggak, itu nanti yang keutamaan di bawahnya. Jadi yang paling utama adalah membaca terus sambil mengetahui maknanya, tapi bacanya tidak berhenti. Ya, sambil merenungi maknanya. Kalau perlu mungkin dia mau ingin merenungi maknanya diulang 2 kali, tidak apa-apa, 3 kali. Nanti baca lagi lanjutannya. Tapi bacanya tidak berhenti. Ini yang paling utama. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang berkesempatan seperti itu. Bahkan mungkin orang yang tahu bahasa Arab pun tidak mesti bisa seperti itu selamanya. Terkadang dia pikirannya sedang jernih, ya, sedang longgar, dia bisa. Tapi kalau pikirannya sedang sumpek atau dia sendiri nggak paham bahasa Arab, ya mau nggak mau dia baca tanpa tahu maknanya, tanpa merenungkan maknanya. Dan ini lebih utama daripada mempelajari satu tafsir. Karena kalau mempelajari tafsir dia harus berhenti nengok tafsirnya. Apalagi kalau nggak tahu bahasa Arab, baca terjemahan tafsirnya. Nah, nanti itu akan lama. Jadi dalam bulan Ramadan baca terus. Artinya baca terus itu baca bukan berhenti, pokoknya baca gitu. Kalau tahu maknanya sambil direnungkan lebih utama, tapi tetap bacanya lanjut. Kalau tidak tahu atau mungkin dia sedang pikirannya nggak konsentrasi, maka baca saja terus itu, ya, baca saja terus. Karena itu pun akan berpahala insya Allah, ya. Karena man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha, riwayat Tirmidzi. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan dan kebaikan dilipatkan 10, ya. Begitu juga saya kira di luar Ramadan, ya. Di luar Ramadan. Kenapa? Karena kalau orang mempelajari tafsirnya sendiri dia nggak tahu bahasa Arab, bisa jadi nanti salah. Pelajari tafsir adalah hadir di pengajian tafsir, ya, atau menyimak kajian tafsir. Adapun kalau dia bisa baca sambil merenungi maknanya itu paling afdol. Kalau dia nggak bisa maka baca terus, ya. Wallahu alam. Yang kedua, bila ada masjid yang menyelenggarakan 2 kali sholat tarawih di 10 hari terakhir Ramadan dengan peserta yang bergantian setelah Isya dan waktu 1/3 malam terakhir, bolehkah kita mengikuti kedua sholat tarawih tersebut? Jawabannya boleh, ya, boleh, tidak masalah, tidak mengapa. Imamnya sama,
atau berbeda, jamaahnya sama atau berbeda, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau lebih dari 20 rakaat kita mengikuti, maka kita niatkan selain yang 20 itu bukan tarawih, tapi ya sholat sunnah malam mutlak, atau kalau sepertiga malam kita bangun tidur ya sholat sunnah tahajud. Tapi secara asal boleh, ya boleh. Kalau di awal kita sudah ikut witir, nanti di akhir nggak boleh witir lagi, ya. Tapi masih boleh sholat sunnah. Jawabannya boleh-boleh saja, ya. Mau sholat malam berapapun rakaat boleh, yang penting sholatnya benar, ya, sah, tidak usah cepet-cepetan. Jawabannya intinya boleh. 2 kali sholat tarawih di satu masjid misalnya, orang mau ikut dua-duanya boleh, ikut satu ya boleh, yang awal atau ikut satu yang akhir ya boleh. Ini sunnah. Tergantung sempatnya dia, kemampuannya dia, ya. Yang penting kalau lebih dari 20 rakaat jangan diniatkan tarawih semua, ya. Niatkan saja sholat sunnah malam, ya, atau sholat sunnah tahajud kalau habis bangun tidur. Yang ketiga, bolehkah kita memaksakan fisik badan kita dalam rangka untuk mengambil keutamaan Ramadan semaksimal mungkin dengan menahan kantuk, mengurangi jam tidur, dan menahan rasa lelah? Kalau mengusahakan boleh, kalau memaksakan tidak boleh, ya. Ini memaksakan termasuk kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya karena dia tidak terbiasa, ya, kesalahannya karena tidak terbiasa. Sehingga sebagian ulama menyebutkan hikmah Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban itu diantaranya untuk latihan. Kalau Nabi tidak latihan, artinya bagi umatnya ini untuk persiapan Ramadan diantara hikmahnya. Nah, kalau maksakan sampai dia betul-betul nggak mampu, ya jangankan itu, puasa Ramadan saja dipaksakan tidak boleh kalau memang orangnya sakit, ya. Tapi kalau dia memaksimalkan kemampuannya, ya mungkin ditambahi agak lelah sedikit, ya ini masih boleh. Tapi kalau dipaksakan sampai down, ya tidak utama itu. Justru itu akan menghilangkan ruh inti dari ibadah, yaitu kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama dia masih mampu badannya, masih mampu pikirannya, hatinya, ya maka itu silahkan untuk dimaksimalkan. Tapi istilahnya bukan memaksakan. Kalau memaksakan tidak boleh. Lalu bagaimana? Kan banyak keutamaan. Maka niatkanlah antara ibadahmu dan istirahatmu semuanya karena Allah, ya. Istirahat juga diniatkan karena Allah, nanti biar bisa menjalankan ibadah. Kalau sudah fresh, insya Allah itu berpahala, ya. Makanya termasuk kebaikan itu adalah persiapan sebelum Ramadan. Kalau orang sebelum Ramadan itu sudah biasa tilawah, nanti Ramadan ditambah. Sebelum Ramadan sudah biasa sedekah, nanti di Ramadan ditambah. Ya, sebelum Ramadan sudah biasa sholat malam, nanti Ramadan ditambah. Begitu juga perbuatan yang lainnya. Jadi jangan dipaksakan, tapi dimaksimalkan. Begitu, insya Allah itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sudah habis ya pertanyaannya. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, ya, untuk akhirnya nanti kita termasuk golongan orang-orang yang diwafatkannya dalam keadaan muslim, mukmin, dan dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang soleh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.